sembarangan, lagi apa, nuju naon. Jumpa lagi dengan Ece Mimit yang sudah merangkum film horor zombie seru berjudul Kingdom Asin of the North atau Asin dari Utara, yang merupakan episode spesial dari serial Kingdom yang sangat populer, mengisahkan perjalanan hidup seorang gadis bernama Asin, gadis cilik tangguh dan bernyali besar yang tumbuh menjadi wanita yang menyimpan kemarahan dan hasrat balas dendam atas kematian keluarganya. Dia membalas penderitaan yang dia alami dengan memanfaatkan para zombie. Penasaran kan? Ayo kita nonton sama-sama. Yuk lalajo, yuk. Sebelum kita mulai, Ece perkenalkan dulu nih tokoh-tokohnya, Joner. Asin, anak kepala suku Song Juyan, yaitu suku terbuang dari bangsa Jurchen, sebuah bangsa nomaden yang hidup berpindah-pindah. Suku Song Juyan ini sebelumnya tinggal di hutan terlarang namanya Piesagun, sampai akhirnya pemerintah atau dinasti Jusan menampung mereka di wilayah perbatasan utara Jusan, masih berdekatan dengan hutan tersebut, dengan syarat sang kepala suku bersedia menjadi mata-mata tentara kerajaan Jusan. Lalu Aidagan adalah pemimpin suku Pajoy, yang merupakan suku terkuat dari bangsa Jurchen juga, Joner, yang sangat ditakuti oleh para tentara Jusan karena kemampuan berperangnya yang hebat. Suku ini tinggal di perbatasan utara juga, dekat sebuah sungai besar di sana. Kemudian Min Chirok adalah komandan tentara kerajaan Jusan yang tugasnya melindungi perbatasan. Dia selalu bersikap super hati-hati dalam berurusan dengan suku Pajoy karena takut terjadi masalah yang akan memicu ketegangan dua wilayah, sehingga si komandan kerap meminta ayah Asin sekaligus memanfaatkannya untuk memata-matai pergerakan suku Pajoy. Yuk kita mulai. Sin memperlihatkan sesosok manusia yang memasuki sebuah gua di dalam hutan yang terdapat altar pemujaan di sana. Di dinding gua nampak tulisan dan gambar bunga bernama Seng Sacho yang sepertinya telah terpahat beratus tahun lamanya. Pahatan itu menceritakan sebuah kisah tentang seekor rusa di tengah hutan sedang memakan bunga berwarna ungu yang bentuknya mirip-mirip dengan bunga yang terpahat di bebatuan tadi. Entah kenapa, setelah memakannya, rusa tadi tiba-tiba kejang-kejang, matanya memutih, menjadi beringas, dan saat dia melihat seekor harimau, bukannya lari seperti rusa-rusa pada umumnya, ini malah mengejar dan menyerang harimau itu. Dan alhasil, langsung diterkamlah dia sama si harimau. Tapi setelah memakan si rusa, si harimau itu kebuasannya semakin mengganas. Begitulah kira-kira kisah yang terpahat di dinding gua itu. Diakhiri dengan kalimat yang tertulis, tanaman ini menghidupkan orang mati, tapi ada harga yang harus dibayar. Dan sesosok manusia itu ternyata seorang gadis kecil bernama Asin yang nekat menyusuri kegelapan hutan rimba rimbun gelap pekat bernama hutan Piesagun, yaitu tempat terlarang untuk dikunjungi. Hukum kerajaan menyatakan, barang siapa yang berani masuk ke sana pasti akan mati, karena di dalamnya konon terdapat makhluk menyeramkan. Tapi yang berhasil kembali pun akan tetap dihukum karena dianggap melanggar ketentuan kerajaan, sehingga selama 100 tahun terakhir tidak ada yang berani memasuki kawasan tersebut. Tapi Asin terpaksa melakukannya karena dia ingin mencari gingseng liar yang dikenal mujarab untuk mengobati ibunya yang tengah sakit, Joner. Tapi alih-alih mendapatkan gingseng liar, dia malah menemukan info tentang bunga pembangkit kematian dari pesan leluhurnya yang terpahat di sana. Di saat bersamaan, di desa beredar rumor tentang adanya beberapa orang suku Pajoy yang hilang di hutan terlarang itu saat mencari gingseng liar. Kemudian tentara Jusan yang melakukan pencarian ke dalam hutan menemukan mayat-mayat manusia berkelimpangan tanpa busana ngagunuk terkumpul dengan kondisi menggenaskan. Mereka adalah suku Pajoy Tea, tapi kematian mereka meninggalkan petunjuk saat salah satu mayat menggenggam sesuatu, yaitu sebuah atribut pakaian tentara Jusan. Si komandan Min Chirok pun segera pulang ke markas menemui salah seorang anggota tentara berdarah bangsawan yang sedang menjalani hukuman disersi diasingkan di perbatasan atas kaburnya dia dari medan perang saat melawan Jepang di wilayah selatan. Dia bernama Chow Beon. Dia dan pasukannya lah yang membunuh orang-orang Pajoy karena dianggap menyusup ke wilayah hutan Jusan untuk mencuri gingseng liar. Sang komandan pun menegur untuk tidak berbuat hal-hal yang akan merusak hubungan dengan suku Pajoy, mengingat terbatasnya jumlah tentara di daerah perbatasan. Dia takut akan kewalahan menghadapi serangan balasan dari suku Pajoy yang terkenal tangguh itu. Soalnya, tidak mungkin dia meminta bantuan dari ibu kota karena pada saat itu para tentara ibu kota sedang berfokus menghadapi invasi Jepang yang menghancurkan wilayah lain di Jusan. Dan si komandan pun merencanakan sesuatu. Kemudian Sin berpindah memperlihatkan seorang bapak-bapak sedang disuruh untuk memotong seekor ternak. Pada saat itu, warga kalangan atas biasanya enggan berurusan dengan soal potong-memotong hewan, sehingga menyuruh suku kasta rendah seperti suku Song Juyan ini untuk melakukannya dengan imbalan mendapatkan isi perut ternak. Tapi karena secara tidak sengaja tangan si bapak menyentuh sebagian potongan daging secara langsung, dengan ketusnya si wanita pemilik ternak melemparkan daging itu seolah-olah najis untuk memakannya.
Sampai segitunya ya. Tapi si bapak nampak sabar, malah dia kegirangan mendapatkan daging untuk dikonsumsi dengan anggota sukunya. Dialah ayah Asin, si kepala suku terbuang Tea. Saat mereka sedang berkecerakan atau bersukaria menikmati hidangan, si ayah melihat Asin yang baru datang dengan kondisi alas kaki yang lagedu alias kotor. Dia pun tahu bahwa si Asin telah masuk ke hutan terlarang itu, lalu memarahinya karena takut anaknya kena hukuman. Tapi si anak kekeh karena dia tidak mau membiarkan ibunya meninggal dengan penyakit yang dideritanya. Si Asin yakin kalau tumbuhan ginseng liar yang dia cari di hutan bisa menyembuhkan ibunya. Bahkan si Asin memberitahu sang ayah tentang altar pemujaan dewa beserta informasi adanya tanaman yang bisa menghidupkan orang mati. Tapi si ayah tidak mempercayainya. Dia malah melarang si Asin untuk pergi lagi ke dalam hutan terlarang karena sangat membahayakan jiwanya. Baru saja selesai memarahi anaknya, serombongan tentara masuk ke desa mereka. Dan sang komandan Mincirok meminta ayah Asin untuk menyebarkan rumor kepada suku Pajoy dengan mengatakan bahwa orang-orang suku Pajoy yang mati di hutan terlarang itu disebabkan perbuatan harimau. Si ayah pun terpaksa menerima perintah si komandan karena sebagai suku dengan kasta paling bawah, dia tidak memiliki pilihan lain. Dia berharap suatu saat dia dan sukunya bisa naik level menjadi kalangan yang dihargai dengan menjadi bagian pemerintahan Jusan. Namun saat Ece melihat respon si komandan ini, sepertinya dia selalu memberikan harapan palsu kepada ayah Asin Joner. Kemudian tentara Jusan membakar mayat-mayat suku Pajoy untuk menghilangkan bukti. Malam harinya, si ayah bersiap pergi ke wilayah suku Pajoy untuk pura-pura berdagang, sembari sebenarnya tujuannya untuk menyebarkan rumor Tea. Tapi dia dinasehati oleh si Asin agar ayahnya keluar dari pekerjaan menjadi mata-mata tentara kerajaan. Ngapain sih hanya demi mendapatkan pengakuan dan kesempatan menjadi bagian pemerintahan Jusan sampai harus gini-gini amat? Misi ini berbahaya ayah, kata si Asin. Tapi si ayah mengatakan semua itu demi keluarganya dan meminta Asin menjaga sukunya selama si ayah pergi. Si Asin pun tak kuasa berkata apa-apa selain mengiringi kepergian ayahnya dengan berat hati dan tatapan sedih. Di pagi harinya, si Asin yang melihat kondisi sakit ibunya bertambah parah, akhirnya tidak mengindahkan nasihat ayahnya. Dia pun pergi lagi ke dalam hutan terlarang itu. Di sisi lain, di wilayah suku Pajoy, saat si ayah pura-pura berdagang sambil menyebarkan rumor, tiba-tiba ada salah seorang warga suku Pajoy yang tidak yakin dengan rumor matinya warga mereka akibat dimangsa harimau-harimau di sana dan meminta si ayah berhati-hati dengan gosipnya. Di saat yang sama, sang komandan Mincirok beserta pasukan berpura-pura berempati dengan mengajak warga suku Pajoy untuk melakukan pencarian korban ke dalam hutan. Yang ternyata si harimau yang awalnya digadang-gadang sebagai objek tersangka malah beneran muncul dong dan menyerang warga Pajoy. Mereka pun becir, lari terbirit-birit. Sehingga si komandan meniup peluit dan memerintahkan warga untuk mundur. Warga yang tersisa berhamburan pulang dengan penuh ketakutan. Akhirnya, sang komandan pun berhasil membunuh harimau itu dan menemukan kondisi bahwa ternyata si harimau yang ganas itu telah lama mati. Isi perutnya pun sudah hancur menghitam. Meski heran, prajurit suku Pajoy yang tersisa tetap tidak percaya atas kematian warganya oleh harimau. Apalagi jasadnya tidak ditemukan. Mereka pun menyatakan akan balas dendam kepada pihak Jusan karena kematian warganya terjadi di hutan di wilayah Jusan. Kemudian si komandan berseru. Dia memfitnah dengan mengatakan bahwa suku Songjuyan lah yang membunuhnya sambil melemparkan sebilah barang dagangan ayah Asin yang dia katakan ia temukan di dalam hutan. Akhirnya malam itu juga suku Pajoy menyerang kediaman suku Songjuyan. Rumah-rumah dibakar, warganya dibunuh tanpa sisa, bahkan mereka menggantungnya dengan keji. Dan betapa syoknya si Asin saat malam itu pulang dari hutan melihat keluarga dan warga sukunya yang dibantai habis dengan kondisi menggenaskan. Untung si Asin pulang saat para prajurit Pajoy sudah tidak ada lagi di sana. Dia pun menangis sejadi-jadinya. Tidak terbayangkan penderitaan seperti apa yang dirasakan oleh gadis kecil malang ini ya Joner. Merasa harus mencari perlindungan dan solusi atas kejadian yang menimpa sukunya, si Asin pun mendatangi markas militer Jusan, melapor ke komandan tentang apa yang terjadi dan keyakinannya bahwa ayahnya pun turut tewas.
karena tidak pernah kembali ke desa sejak pergi ke wilayah suku Pajoy untuk menyebarkan rumor Thea. Dan sehubungan dengan pengabdian sang ayah menjadi mata-mata tentara Jusan selama ini, dia pun meminta sang komandan untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Si komandan malah menolak karena dia merasa itu bukan urusan kerajaan Jusan, cenah. Tapi si Asin memohon-mohon banget, Joner. Dia bersedia melakukan apapun asal si komandan mau membalas dendamnya. Meski dia harus menunggu lama, asalkan dendamnya terbayarkan, nggak apa-apa, cenah. Bahkan 20 tahun lagi pun dia rela menunggu. Tanpa dia ketahui bahwa si komandanlah pelaku utama di balik kejadian ini. Seandainya si komandan tidak menutupi kesalahan timnya dengan melemparkan kesalahan kepada ayah Asin, pasti hal ini tidak akan terjadi. Si Asin pun ditampung dengan ditempatkan di kandang babi yang kotor dan bau. Dia melanjutkan hidupnya dengan penuh derita tanpa orang tua dengan membantu-bantu menjadi tukang cuci baju para tentara di sana. Tapi di sela-sela kesibukannya, setelah pekerjaannya selesai, dia selalu melatih dirinya dengan keras untuk menjadi lebih kuat, tangkas, hebat dalam memanah, bela diri, dan berburu hewan di dalam hutan. Sepertinya si komandan lupa, Joner, bahwa Asin kecil yang nampak seperti anak perempuan lemah, sebenarnya dia mewarisi jiwa petarung dan ketangguhan bangsa Jurchen, seperti halnya suku Pajoy. Suku Pajoy kan sama-sama bangsa Jurchen. Waktu pun berlalu. Setelah Asin cukup dewasa, si komandan belum juga terlihat akan membalaskan dendamnya. Tapi Asin tetap menjalankan rutinitasnya. Dia malah menjadi korban pelecehan salah seorang tentara Jusan. Kasihan sekali Asin. Meski sebenarnya dia sangat mampu melawan dan menghabisi si tentara Ebel ini, tapi dia takut aksinya itu akan membuat dia terusir dari sana. Dia pun bertahan dan bersedia melakukan tugas tambahan dari sang komandan untuk menjadi mata-mata yang secara rutin mengawasi pergerakan suku Pajoy yang semakin agresif saat itu. Pada suatu malam, si komandan menyuruh dia untuk memperhatikan gerak suku Pajoy lebih rinci, lebih dekat lagi. Dia pun menyelinap masuk ke wilayah Pajoy lebih dalam. Dan dia pun menemukan fakta bahwa ayahnya masih hidup dan disekap di sana dalam kondisi memprihatinkan dong, Joner. Si ayah yang bertahun-tahun disiksa, kondisinya sangat mengkhawatirkan. Bahkan saking menderitanya, dia minta dirinya dibunuh saat itu juga. Asin dengan sangat terpaksa, dia pun membunuh ayahnya itu untuk mengakhiri penderitaannya. Jujur, Ece nyesek banget melihat ini, Joner. Saat perjalanan pulang dari misinya, si Asin berpas-pasan dengan rombongan sang komandan beserta tentaranya yang akan pergi berperang menuju ibu kota Jusan. Dan saat melihat anak panah yang dibawa oleh Chobeon dan pasukannya, dia pun mengingat dan menyadari bahwa anak panah itulah yang pernah dia temukan menancap di tubuh salah satu korban suku Pajoy di hutan terlarang pada saat dia sedang mencari gingseng untuk ibunya Thea di sana. Dengan penasaran, dia pun masuk ke dalam ruang kantor sang komandan dan menemukan catatan yang di situ tertulis bahwa untuk menghilangkan jejak tentaranya membunuh suku Pajoy, si komandan mengorbankan kepala suku terbuang Jurchen, yaitu ayahnya Asin sebagai tersangkanya. Si Asin yang sudah mendapatkan kebenaran dan bukti nyata akhirnya merencanakan untuk membalas dendam. Terlebih saat itu jumlah pasukan yang standby tidak terlalu banyak. Pertama, dia menyergap tentara yang telah merenggut kesuciannya dengan menyiksa, membungkamnya. Sementara dia menghabisi tentara lain dan menjadikannya zombie dengan bunga ungu Thea, lalu melepaskannya, sehingga terjadilah serangan-serangan kepada tentara lain dengan membabi buta.
Dari atas bangunan, Asin menyaksikan, mengawasi, dan membantu para zombie-zombie memuaskan hasratnya mendapatkan makanan, menyodorkan para tentara-tentara itu secara langsung dengan panah-panahnya. Bahkan, dia memanah pengawal terdekat sang komandan yang hendak melarikan diri keluar gerbang markas. Tentara yang sembunyi pun tak luput dari serangan panah si Asin, sehingga seluruh isi markas itu telah berubah, semuanya menjadi markas zombie. Setelah itu, dia masuk ke ruangan kumuhnya dan menyeret satu tentara tersisa yang selama ini telah menodainya, Thea. Dia menyeret lelaki laknat itu keluar dari sana menuju ke desanya. Dalam pikirannya, terbayang kejadian bertahun-tahun lalu ketika dia selalu disambut dengan senyuman oleh para penduduk desa serta keluarganya saat dia kembali dari petualangan. Ya, pastinya itu hanyalah imajinasi semata. Dan ternyata lah Jonarku, dia masuk ke dalam rumahnya sendiri yang sudah bobrok, yang berisi zombie-zombie dari keluarga dan sebagian penduduk desa di sana dong, Jonar. Ternyata dulu, sesaat setelah dia menemukan mayat-mayat keluarga dan warganya yang berkelimpangan, dia telah membangkitkan mayat-mayat keluarga dan warganya dengan menggunakan bunga ungu bernama Sengsatcho itu, kemudian merantai kaki mereka sehingga mereka yang sudah menjadi zombie tidak bisa pergi kemana-mana. Lalu, Asin memberi mereka makanan dari hewan-hewan yang selama ini dia buru di hutan. Aduh, ternyangka ya Jonar, sedetil itu dia merencanakan semuanya. Dan si kehead tentara laknat itu pun histeris saat tahu dia akan menjadi mangsa para zombie-zombie itu. Si Asin pun puas melihat lelaki yang telah merusaknya menjadi santapan para zombie, dimakan hidup-hidup, dienyam-enyam sampai habis. Lalu dia pun pergi meninggalkan tempat itu sambil bergumam. Kemudian dia bergegas pergi hendak memburu para prajurit Pajoy yang dulu telah menyerang membunuh keluarga dan warga sukunya. Tapi kali ini dia akan menghadapinya sendirian dengan gagah berani untuk menuntaskan dendam kesumat yang menyelubungi hati dan jiwanya sejak lama. Film pun cacap alias tamat. Mantap ya Jonar. Bagus kan Jonar kisah si Asin dengan zombie-zombinya ini? Kalau yang nonton video ini banyak dan tidak ada aral melintang, insya Allah Ocha akan membuat alur cerita Serial Kingdom season 1 dan 2 yang relate dengan film ini Jonar, yang menceritakan bagaimana para zombie ini pada akhirnya menyebar dan menginfeksi penduduk Jusan hingga sampai ke wilayah istana kerajaan. Ditunggu ya video selanjutnya Jonar. Jangan lupa subscribe. Love you. Bye.